Bab 386. Selanjutnya, kita memiliki lukisan untuk dilelang. Itu disebut, Hidup, karya seorang pelukis minyak terkenal. Juru lelang dengan bersemangat memperkenalkan lukisan itu. Dia telah melihat persaingan ketat yang dimulai antara beberapa orang di antara penonton untuk item khusus ini. Harga lukisan itu jauh lebih tinggi daripada kalung Aurora Italia dari sebelumnya yang dijual seharga $400 juta. Dia percaya bahwa lukisan itu pasti akan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Mungkin 500, 700 atau bahkan sampai 800 juta rupiah. Jika memang demikian, ini bisa menjadi tawaran tertinggi yang pernah dia saksikan sepanjang karirnya. Harga awal adalah $30 juta. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 3 juta. Dengan pemikiran itu, mari kita mulai, juru lelang dimulai. Wanita dari sebelumnya, Miss Allen, menertawakan Queen dan Chuck. Dia mengangkat tanda penawarannya dengan bangga dan menantang, 50 juta. Apakah kalian berdua bersedia menerima ini? Dia mengejek mereka dengan nada sarkastiknya sekarang. Semua orang ternganga melihat keberaniannya. Mereka tahu bahwa wanita ini ingin mengambil dua orang lainnya. Queen memejamkan matanya. Dia tidak tertarik pada lukisan cat minyak, apa gunanya dia menawar? Dia tidak akan mendapatkan hal-hal yang dia tidak suka hanya demi reputasinya. Lagi pula dia sudah menunjukkan tangannya sebelumnya. Dia puas dengan itu. Chuck, di sisi lain, tidak berbicara sepatah kata pun. Queen bertanya-tanya apakah dia tidak menawar lagi. Apakah dia mengabaikan wanita itu? Sepertinya itu bukan sesuatu yang akan dia lakukan. Queen mendengus pelan. Apapun, dia tidak akan peduli tentang ini atau tentang dia. Tidak masalah baginya jika dia ingin menawar atau tidak. Itu bukan urusannya. Nah, apakah ada orang lain yang ingin menaikkan tawaran? Juru lelang agak kecewa karena sepertinya tidak ada yang mau melakukannya. Tawaran Miss Allen telah membuat semua orang terdiam. Keheningan yang berat memenuhi ruangan. Lukisan itu sangat indah, bagaimana mungkin ada orang yang tidak mau menawar lebih untuk itu? Semua orang umumnya tahu karakter wanita bangsawan ini. Dia akan berjuang untuk hal-hal yang dia suka dan bertahan sampai akhir. Dengan demikian, mereka tidak bisa diganggu untuk bersaing dengannya. Juru lelang tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Ya, 50 juta, pergi sekali. Apakah benar-benar tidak ada orang lain? Dia bertanya lagi. Miss Allen tertawa, terutama pada Chuck. Kamu tidak punya uang, kan? Aku tahu itu. Kurasa kamu hanya berpura-pura kaya, kan? Dia mengejek. Orang lain juga penasaran. Mengapa Queen dan Chuck, yang baru saja menawar untuk Hi dan kembali dengan wanita itu tiba-tiba berhenti menawar sekarang? Tuan muda, saya pikir ini mungkin tawaran yang bagus, Betty mengingatkan Chuck bahwa lukisan ini sepadan. Jika Karen ada di sini, dia pasti akan membeli lukisan ini. Chuck mengangguk dan menaikkan harganya. 60 juta, dia mengumumkan. Queen membuka matanya pada suaranya dan dia berpikir, mengapa dia menawar? Apakah dia suka lukisan? Miss Allen tidak mundur dan berteriak, 80 juta. 90 juta. Chuck membalas dengan datar. 100 juta. Ms. Allen berteriak lagi dengan gusar. Dia menjadi sedikit marah dan merasa sangat kesal. Dia benar-benar menyukai lukisan itu, dan dia harus mendapatkannya. Dia tidak berencana untuk mundur sedikit pun. Wow, luar biasa. Kami kembali ke $100 juta lagi, kata seseorang di antara penonton. Semua orang di sini memberikan segalanya hari ini, yang lain ditambahkan. Semua orang di tempat kejadian mengobrol tentang situasinya. Harga terlalu tinggi. Si juru lelang bersemangat, sensasi itu kembali sekali lagi. Ayolah, jangan malu-malu. Mengalahkanku. Kenapa kamu berhenti? Miss Allen bertanya dengan nada mengejek. Dia kemudian berpikir dengan jijik, apakah kamu bahkan punya uang untuk ini? Chuck meliriknya dan meminta pendapat Betty. Berapa nilai tertinggi yang Anda dapatkan dari lukisan ini? Saya tidak ingin membelinya dengan jumlah yang lebih dari nilainya, katanya. Tuan muda, $200 juta seharusnya cukup, perkiraan Betty. Chuck mengangguk. Dia terlalu malas untuk berteriak bolak-balik, jadi dia memutuskan untuk menaikkan tawaran pada saat itu juga. 200 juta, dia keluar. Penonton bersorak kegirangan. Siapa pemuda ini? Seseorang bertanya. Aku tidak tahu, tapi harga yang dia tawarkan gila. Ini 2 kali lipat, orang lain memotong. Orang-orang yang hadir di tempat itu kaya, tetapi hanya beberapa orang yang bisa menaikkan harga sebesar $100 juta begitu saja. Lagi pula, Chuck tidak akrab dengan mereka. Banyak orang ingin tahu siapa sebenarnya orang tua Chuck hingga dia begitu boros. Queen mendengus pelan mendengarnya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia kecanduan sensasi? Apapun, dia bisa melakukan apa yang dia suka, gumamnya pelan. Wajah Ms. Allen telah mengendur. Dia memelototi Chuck dengan mengancam dan ingin membunuhnya. Wajahnya terasa seperti terbakar, seperti Chuck menampar wajahnya. Dia malu. Apa? Pemuda di meja nomor 9 baru saja menawar 200 juta, teriak juru lelang dengan penuh semangat. Itu harga yang sangat tinggi.
200 juta, pergi sekali. Ada yang mau menawar lebih tinggi dari pria ini? Juru lelang mencoba membuat orang banyak bersemangat. Mata semua orang tertuju pada Miss Allen. Di antara semua orang di sana, dia mungkin satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menawar setinggi itu. 300 juta, dia berteriak sambil menggertakkan giginya. Dia menatap Chuck dengan tatapan penuh kebencian dan berpikir di kepalanya, ayo, tawar melawanku. Jika kamu berani menawar padaku sekali lagi, aku akan membiarkanmu membelinya. Chuck meliriknya dan mengangkat bahu, berkata, lukisan itu milikmu sekarang. Apa? MS Allen tercengang. Gumaman kaget dan tidak percaya bergema di kerumunan ketika mereka mendengar bahwa Chuck tidak akan menawar lagi. Queen juga terkejut dengan hal itu. Akhirnya, ruangan itu menjadi sunyi lagi. Semua orang menatap Chuck. Miss Allen sangat marah, dia akan terbakar. Apakah kamu sudah gila? Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuknya. Apakah bocah ini? Apakah dia sedang mempermainkanku? Dia pikir. Maaf, kata Betty dengan cemberut. Dia berdiri dan menatap wanita itu. Beraninya dia menghina tuan muda seperti itu? Kalian berdua sudah gila. Kalian berdua bodoh. Apa yang akan kalian lakukan? Saya mengatakan apa yang saya katakan, apa yang dapat Anda lakukan? Apakah Anda ingin memukul saya? Apakah Anda punya nyali untuk melakukannya? Itu? Miss Allen terus mengejek mereka. Dia tidak percaya bahwa Betty akan memukulinya di depan begitu banyak orang. Perlahan, Betty berjalan melewati kerumunan untuk mendekati wanita yang berisik itu. Saat dia semakin dekat, Miss Allen mulai mengangkat tangannya, bersiap untuk menampar wajah Betty sambil berpikir, akan kutunjukkan, jalang. Namun, seseorang seperti dia tidak memiliki kesempatan melawan Betty sebagai lawan mereka. Tepat saat dia mengangkat tangannya, Betty memukulinya. MS Allen dipukul pingsan dalam sekejap mata. Tamparan. Suara tajam dan tajam bergema di ruangan itu. Ah! Miss Allen menjerit dan jatuh ke tanah. Semua orang tersentak kaget mendengarnya. Ini adalah pertarungan. Betty kemudian berbalik dan kembali ke kursinya di sebelah Chuck. Sepanjang seluruh cobaan, gerakannya tetap anggun. Chuck memandang Betty saat dia duduk kembali. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memukul wanita itu seperti itu. Tapi itu tidak terlalu buruk, itu hanya masalah kecil. Berdiri di sudut, Duncan mencibir diam-diam di tempat kejadian. Juru lelang tercengang. Dia tidak menyangka itu akan terjadi di pelelangan, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan tindakan seperti itu. Bagaimana kamu bisa memukul orang lain seperti itu? Dia bertanya dengan cemberut. Mulutnya busuk. Dia menghina tuan mudaku, Betty membela. Tapi kamu tidak bisa begitu saja memukuli orang seperti itu? Ini adalah... Juru lelang berbicara, merasa cemas ketika penjaga keamanan datang ke arah mereka. Hal semacam ini tidak boleh terjadi, itu akan mengganggu ketertiban pelelangan. Tapi aku baru saja melakukannya, kata Betty terus terang. Si juru lelang berkata dengan sungguh-sungguh, ini salah. Lukisan itu miliknya. Tapi kau menjatuhkannya, sekarang. Kalau begitu, tuan muda saya yang akan membelinya, potong Betty. Chuck setuju tanpa banyak pertimbangan. Juru lelang mengerutkan kening dan bertanya-tanya apa yang akan dia katakan kepada orang-orang di belakang panggung. Beberapa saat kemudian, situasi tampaknya telah beres dengan sendirinya. Itu bisa diterima. Namun, harap dicatat bahwa perselisihan antara Anda dan wanita itu tidak ada hubungannya dengan kami, dia mengingatkan mereka. Ini adalah sesuatu yang harus dia jelaskan dengan sangat jelas. Jika tidak, jika situasinya memburuk atau diperpanjang, perusahaan lelang pasti akan terlibat. Baiklah, kata Betty, memanggil seseorang melalui telepon secara bersamaan. Segera, 3 orang masuk dan membawa Miss Allen keluar. Kerumunan yang hadir saling memandang dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Anda boleh melanjutkan. Setelah pelelangan, tuan muda saya yang akan membayar lukisan itu, kata Betty. Juru lelang ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya melanjutkan. Beberapa saat kemudian, Betty bertanya, Tuan muda, apakah Anda ingin memberi pelajaran pada wanita itu? Ya, saya tahu, Chuck mengangguk sambil menjawab. Jika bukan karena Miss Allen, harganya tidak akan setinggi ini. Dia harus memberinya pelajaran. Pelelangan kemudian dilanjutkan. Duncan menyeringai sambil terus menatap Chuck. Tamparan. Di dalam mobil, seorang pria telah menampar wajah Miss Allen. Wanita itu terbangun dengan teriakan dan menatap pria di dalam mobil dengan ngeri. Di mana dia? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? MS Allen bertanya, panik. Namun, pria-pria ini tidak bertukar kata dengannya, mereka hanya memukul dan menendangnya. Dia pingsan setelah mengatur beberapa jeritan menyakitkan. Siapa yang telah dia sakiti sehingga pantas menerima ini, pikirnya putus asa. Bagaimana mereka bisa memukulnya seperti itu? Guyuran. Ketika air memercik ke wajahnya, dia bangun lagi. Berhenti, jangan pukul aku lagi. Tolong, siapa kamu? Dia memohon dengan getir. Dia tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya.
Apa yang sedang terjadi? Dia telah dikalahkan oleh Betty, yang dia ingat. Tapi bagaimana dia berakhir di mobil ini? Apakah Betty menyuruh seseorang untuk memukulinya? Tiba-tiba, Miss Allen mulai mengamuk. Tamparan menyakitkan bergema di kompartemen kecil dalam waktu singkat. Para pria itu kembali memukulinya. Tolong hentikan, dia terus berteriak dan memohon. Namun, para pria tidak berhenti meskipun dia memohon. Mereka terus memukulinya sampai dia pingsan sekali lagi. Saat juru lelang menutup pelelangan dengan kesimpulan, Chuck menarik napas lega. Quinn tidak melanjutkan menawar untuk apapun karena tidak ada satupun barang yang dia minati. Chuck berasumsi bahwa dia merasa sedikit kesal dengan tawaran sebelumnya. Bagaimanapun, itu menghabiskan $400 juta untuknya. Ketika pelelangan berakhir, Chuck berdiri dari kursinya dan menoleh untuk menatap Duncan dengan tatapan tajam. Hari ini, Duncan Lee, akan kutunjukkan padamu dari mana aku sebenarnya, dia pikir. Bab 387. Chuck memandang Duncan, yang masih tersenyum padanya. Chuck membenci senyum orang yang mengancam Yvette itu. Chuck pasti tidak akan melepaskannya semudah itu. Betty, siapkan semuanya. Aku tidak ingin dia kabur. Chuck menuntut dengan dingin. Ya, Tuan Muda. Betty wajib. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memerintahkan orang-orang yang bersiaga di luar untuk muncul sekarang. Orang-orang ini semua elit keluarga Karen, dia secara pribadi melatih mereka sehingga aman untuk mengatakan bahwa mereka semua profesional. Selama Chuck memberi perintah, mereka semua akan menerobos masuk dalam 10 detik. Telepon masih tersambung. Para pejuang elit di luar berdengung dengan kesiapan untuk perintah mereka. Betty merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Keterampilan tempur Duncan sangat kuat. Betty belum pernah menyaksikannya dengan matanya sendiri sebelumnya, tetapi dia merasa bahwa dia harus hampir setara dengan keterampilan Karen. Setelah pelelangan berakhir, banyak orang mulai pergi. Namun, masih ada beberapa yang berkeliaran di sekitar tempat kejadian, enggan untuk pergi. Tatapan Chuck bermusuhan saat dia melihat ke arah Duncan. Kita harus menyelesaikan skor hari ini, pikir Chuck. Kemudian, dia berteriak, semuanya, keluar. Dia berpikir bahwa orang-orang yang berkeliaran menghalangi jalannya. Permisi, apa yang kamu katakan? Kamu pikir kamu siapa? Teriak seorang baler dengan marah. Bagaimana bisa ada orang yang merajalela seperti itu? Apakah kamu pikir kamu menjadi seperti itu hanya karena kamu membeli lukisan dengan harga yang sangat mahal, yang lain menggemakan sentimen itu? Menurut pemuda itu siapa dia? Mereka semua diundang, terutama sebagai tamu. Chuck bahkan bukan penyelenggara, jadi mengapa mereka harus mendengarkannya? Orang-orang yang masih tersisa sangat marah. Mereka mulai mengkritik Chuck, menunjuknya dari waktu ke waktu. Mereka semua adalah orang kaya, dan mereka belum pernah diusir dari suatu tempat sebelumnya. Quinn sedikit terkejut karenanya. Mengapa Chuck meminta semua orang untuk pergi keluar? Apa yang dia rencanakan? Karena penasaran, dia memutuskan untuk berjalan ke arah Chuck dan bertanya, apa yang kamu coba lakukan? Baru saja mengeluarkan kata-kata itu, langkah kaki yang menggelegar mulai terdengar dari belakangnya. Sekelompok pria berjas menerobos masuk. Quinn terkejut dan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Dari kelihatannya, setidaknya ada ratusan orang di sini sekarang. Dan itu hanya beberapa detik. Orang yang meninggikan suaranya pada Chuck tidak berani berbicara sekarang. Semua orang takut. Mereka bisa merasakan bahwa Chuck sedikit lebih dari mampu. Apakah tidak ada di antara kalian yang pergi? Chuck berteriak sekali lagi. Mendengar itu, orang-orang mulai bergegas keluar pintu, beberapa bahkan berlari. Suasana menjadi hening dan Quinn terguncang. Apa yang akan kamu lakukan? Dia bertanya pada Chuck lagi. Dia memperhatikan bahwa Chuck telah menatap seseorang untuk waktu yang lama. Apakah dia akan memulai pertarungan sekarang? Itu tampak seperti itu. Kau harus pergi juga, kata Chuck padanya saat nada suaranya melunak. Quinn menggigit bibirnya dengan cemas dan bergumam, terserah. Kemudian, dia berjalan keluar dengan langkah panjang. Ada begitu banyak orang di sekitar, dia tidak perlu merasa khawatir atau takut. Bagaimanapun, dia masih harus melunasi tagihan $400 juta. Pertunjukan yang luar biasa. Sepertinya kamu benar-benar takut padaku, Duncan sedikit menyeringai saat dia berbicara. Dia tampak begitu tenang sehingga Chuck bertanya-tanya apakah dia tidak menyadari bahwa dia sendirian dan dikelilingi. Setelah itu, Chuck berjalan ke Duncan dengan Betty mengikutinya dari dekat. Saat Chuck mendekat, orang-orang berbaju hitam mengikuti, perlahan-lahan menjebak Duncan dalam lingkaran yang rapat. Kebanyakan orang pasti sudah marah karena ketakutan sekarang, tetapi Duncan masih menikmati minumannya di waktu senggang. Chuck memelototinya dan berpikir dalam hati, bahkan jika dia sama terampilnya dengan ibuku, masih mustahil bagi satu orang untuk mengalahkan 100 petarung terlatih sekaligus. Terlebih lagi, Betty juga ada di sana. Chuck duduk di depan Duncan. Dia tampak sekitar 7 atau 8 tahun lebih tua dari dirinya, tetapi ketenangan, dan ketenangan yang dimiliki Duncan berada di luar kemampuan Chuck. Itu lebih dari sulit. Ayo kita main game, ya.
Duncan bertanya sambil tersenyum. Aku tidak suka game. Tapi aku suka memukuli orang, balas Chuck, tidak mengalihkan tatapannya dari Duncan. Orang-orang lain yang mengelilingi mereka mulai bergerak mendekati Duncan. Dia dikelilingi seluruhnya. Nah, apa yang kamu tahu? Kami benar-benar memiliki banyak kesamaan. Saya juga suka memukuli orang, jawab Duncan. Chuck tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dia tidak tertarik dengan apa yang Duncan usulkan, permainan atau tidak. Karena itu, dia berdiri dan memerintahkan, Betty, lumpuhkan dia. Ya, Tuan Muda. Betty berteriak dan merobek bagian bawah gaunnya. Gaun itu terlalu menghalanginya dan membatasi gerakannya. Chuck kemudian mulai menuju ke belakang panggung untuk membayar tawarannya, tetapi dia tertangkap basah saat Duncan tersenyum padanya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku datang ke sini tidak siap? Duncan mencibir. Chuck berhenti di situ. Betty langsung tahu apa yang akan terjadi dan dia berteriak panik, Tuan Muda. Betty berlari ke arah Chuck untuk melindunginya. Kemudian, terdengar suara tembakan. Sebuah peluru ditembakkan ke bahu Betty. Chuck terkejut saat dia berpikir, dia punya pistol. Darah mulai menyembur keluar dari bahu Betty yang terluka dan gaun putihnya perlahan diwarnai merah. Semuanya, lindungi Tuan Muda, teriak Betty. Orang-orang itu kemudian semua bergegas mengepung Chuck, membuat perisai manusia. Mereka memblokir tubuh Chuck dengan tubuh mereka sendiri. Chuck merasa cemas sekarang. Betty telah ditembak. Jika bukan karena dia akan menjadi orang yang berdarah sekarang. Betty, kamu baik-baik saja? Tanya Chuck, merasa sangat marah. Bagaimana Duncan mendapatkan pistol di sini? Chuck langsung menyadari inilah mengapa Duncan tersenyum padanya sepanjang waktu. Tidak apa-apa, Tuan Muda. Hati-hati, ada penembak jitu. Betty memperingatkan. Dari pengalamannya yang luas, dia tahu pasti ada penembak jitu yang ditanam di suatu tempat. Haha. Kamu benar-benar bawahan Karen yang dapat dipercaya, bukan? Kamu benar, aku memiliki penembak jitu nomor 1 dunia, Black Rose, di pihakku. Kenapa Karen tidak memberitahumu? Duncan mengejek dengan tawa. Betty mengikuti lintasan peluru dan menelusurinya kembali ke asalnya. Dia menemukan seorang wanita pirang cantik berdiri dari posisinya yang tersembunyi di gedung seberang, seorang penembak jitu di tangan. Tuan Muda, hati-hati. Mawar hitam tidak pernah melewatkan tembakan dalam hidupnya. Betty mengingatkannya, tegang. Tentu saja, Chuck tahu bahwa jika peluru mengenai tubuh seseorang, mereka akan mati atau terluka. Dia baru saja menyaksikannya sendiri. Betty, kamu baru saja membuatku membuang $500.000. Setiap tembakan Black Rose membutuhkan biaya sebesar itu, loh. Katakan, kenapa tidak menganggapnya sebagai hadiah dariku? Kamu bisa menikmatinya sesukamu, tapi tolong, jangan bersaing dengan Chuck lain kali. Jika kamu melakukannya, aku berjanji kamu akan mati, kata Duncan sambil tersenyum dingin. Tak perlu dikatakan, Betty tahu Black Rose adalah penembak jitu profesional. Mempekerjakannya akan menelan biaya setidaknya $1 juta. Sejak debutnya, Black Rose hanya gagal 3 kali. Once adalah seorang pemimpin keluarga dari Amerika Serikat, dan kegagalan kedua dan ketiganya terjadi pada Karen. Dia telah mencoba membunuh Karen 2 kali tetapi tidak berhasil. Betty benar-benar tidak menyangka Black Rose akan bekerja sama dengan Duncan. Permainan ini, Chuck, lebih baik kamu berpartisipasi. Kamu tidak punya pilihan, itu bukan terserah kamu. Duncan mencibir dan menambahkan. Dia sudah bosan begitu lama, sudah waktunya untuk bermain. Dia mengambil begitu banyak kesenangan dalam hal ini. Baiklah, bagaimana kamu ingin melakukan ini? Tanya Chuck, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam suaranya. Dia sudah menjadi target di chat untuk Black Rose, apa yang mungkin lebih menakutkan dari itu? Dia tidak melihat bagaimana rasa takut akan membantunya sama sekali. Biarkan aku berpikir. Oh, aku tahu, mari kita mainkan permainan di mana kamu akan mati dalam 5 hari. Kedengarannya menyenangkan, bukan? Duncan menyarankan dengan senyum gila. Wajah Chuck menjadi gelap karenanya. Dia tidak jeli seperti Betty, jadi dia tidak bisa menentukan posisi Black Rose. Jika dia menembak tanpa diketahui, tidak ada gunanya bagi Chuck untuk mencoba menghindari sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Jangan berani. Betty sangat marah. Mereka telah melewati batas. Keberanian yang dimiliki orang Duncan ini. Yah, apa yang aku lakukan di sini jika bukan untuk membunuhnya? Duncan membalas. Aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Betty berteriak kembali. Itu bukan terserah kamu, kan? Jadi, bagaimana, Chuck? Apakah kamu mau bermain? Duncan mengarahkan kembali ke Chuck. Dia tidak sabar untuk melihat Chuck dipaksa berlutut, memohon belas kasihan. Memang akan sangat menarik. Bagaimana jika aku tidak mati dalam 5 hari itu? Tanya Chuck. Dia masih tidak menunjukkan jejak ketakutan. Jika saya bisa membuat Duncan terbunuh dalam 5 hari ini, saya tidak harus mati sekarang, bukan, dia pikir. Kamu pasti bercanda, itu tidak mungkin. Ya, aku belum memikirkannya, dan kurasa tidak perlu.
Kamu tidak mungkin bertahan. Namun, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Hari ini menang, T-Count. Saya akan membiarkan Anda memiliki satu malam lagi. Apakah saya tidak baik? Duncan membual sambil tersenyum. Wajah Betty semakin gelap. Jika itu benar, Mawar Hitam harus menemukan tempat yang tepat untuk menembak Chuck keesokan harinya. Bagaimana mungkin Chuck bersembunyi? Black Rose adalah tembakan retak. Terlebih lagi, penembak jitu tidak hanya tahu jalan di sekitar senjata, tetapi dia juga berpengalaman dalam bentuk pembunuhan lainnya. Jika dia berhasil mendapatkan Chuck, dia akan berada dalam bahaya besar. Saat ini, Karen tidak berada di negara tersebut. Bagaimana Betty bisa melindungi tuan muda dari ancaman langsung seperti itu? Pikiran Betty berlari bermil-mil. Dia lebih baik mati daripada membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Chuck. Nah, nikmati sisa-sisa hidupmu yang singkat. Waktumu benar-benar tidak banyak lagi. Berapa lama waktumu sebelum kamu berakhir tergantung pada suasana hati Mawar Hitam. Jika dia merasa baik, kamu bisa hidup sampai hari kelima. Anda sebaiknya menjaga punggung Anda setelah malam ini. Duncan tersenyum sambil berkata. Dia berpikir bahwa ini adalah permainan yang sangat menarik. Mengapa Chuck tidak menunjukkan kegembiraan? Dia benar-benar menjadi spoil sport. Duncan mengejek di kepalanya. Bab 388. Kalau begitu, dengan itu, saya pikir saya akan pergi. Bukannya tidak ada yang bisa menghentikan saya, kan? Apakah ada yang mati untuk hadiah $500.000? Duncan bertanya dengan genit. Rasa kemurahan hatinya yang bengkok itu menjengkelkan. Semua orang yang hadir dilatih oleh Karen. Mereka telah bersumpah untuk melindungi Chuck dengan nyawa mereka. Dan sekarang, Duncan sebenarnya ingin membunuhnya dalam 5 hari. Dia mengancam Chuck. Pergi ke H2, salah satu pria berteriak. Dia bersemangat dan mulai bergegas menuju Duncan yang memiliki seringai di mulutnya. Kemudian, terdengar suara tembakan. Sebuah peluru mendesing di udara, ditembakkan entah dari mana. Darah mulai menyembur keluar dari kaki pria itu. Pria itu langsung jatuh ke tanah, keringat dingin di sekujur kepalanya. Dia ditembak di kaki, dan dia dipenuhi dengan penderitaan. Duncan meliriknya, melambai padanya sambil berkata, jangan coba-coba bergerak jika kamu tidak kompeten ini. Buang-buang uang $500.000. Kalau begitu, nikmati 5 hari terakhirmu, Chuck. Setelah itu, Duncan bergerak untuk pergi. Tuan muda, ayo pukul dia sampai mati. Kami tidak takut, salah satu pria berteriak. Ya, Tuan muda, kami rela mati untukmu, lain bergema. Semua orang di sekitar Chuck meraung. Chuck memandang mereka dan merenung. Dia tahu dengan Black Rose di sini, dia bisa dengan mudah menembakkan 10 peluru dalam 1 detik, melumpuhkan semua anak buahnya dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan seseorang yang tidak bisa mereka lihat? Senjata tetaplah senjata. Itu bukan senjata yang bisa dilawan oleh tubuh seseorang dengan adil. Tuan muda, gumam Betty. Wajahnya pucat, dia telah tertembak dan itu sangat menyakitkan. Tidak masalah, prioritas pertamanya adalah keselamatan Chuck. Chuck menggelengkan kepalanya. Itu tidak bisa terus seperti ini, dia akan kehilangan lebih dari setengah anak buahnya di sini dalam sekejap. Chuck tahu penembak jitu itu kejam, dia tidak berminat untuk memberikan belas kasihan. Kamu pintar. Aku harus mengingatkanmu bahwa kalian menembak Black Rose tidak ada bandingannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jika kamu bergerak, aku berjanji peluru berikutnya akan menembus tubuhmu. Kita akan lihat apakah kamu bisa selamat dari itu. Duncan tertawa, sedikit senang saat dia berjalan keluar. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar di luar. Duncan menoleh dalam pertanyaan dan berhenti berjalan. Chuck dan Betty mendengarnya, begitu pula yang lain di ruangan itu. Mereka semua terdiam seketika. Duncan menyipitkan matanya. Seseorang telah mencoba menembak Black Rose, ada bekas peluru yang tertinggal di dinding, di tempat dia berdiri. Apakah seseorang baru saja menyerang Mawar Hitam? Memikirkan hal ini, Duncan merasakan hawa dingin di perutnya. Siapa orang ini? Setiap orang biasa tidak akan berpikir untuk main-main dengan Black Rose. Apakah itu Karen? Itu tidak mungkin. Dia masih di luar negeri, dia tidak punya waktu untuk bergegas kembali. Jika demikian, siapa orang ini? Sebuah ledakan keras terdengar saat itu. Peluru lain ditembakkan ke tempat Black Rose berdiri. Dia tajam, waspada, dengan penuh perhatian mengamati dari mana peluru itu ditembakkan. Orang tak dikenal ini sebenarnya telah menemukan di mana dia diposisikan. Itu menjadi cukup menarik. Dalam sekejap, dia berdiri dan menarik pelatuknya untuk menembak sasarannya. Tembakan itu mengenai dinding. Saat itu, Black Rose melihat sekilas targetnya. Itu adalah seorang wanita. Memegang pistol di tangannya, wanita itu tampak sangat tenang. Ketertarikan Black Rose terusik pada saat itu. Wanita ini cukup cakap, dia bisa lari demi uangnya. Kemudian, tembakan lain dilepaskan. Peluru itu memantul dari dinding di sebelah Duncan, dinding itu runtuh menjadi abu. Duncan bahkan tidak berkedip. Dia hanya menoleh dan berkata, oh, saya pikir itu orang lain.
Ternyata, itu kamu. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Kamu semakin cantik. Wanita itu adalah Willa Logan. Ya, itu pasti dia. Dia sudah menebak niat Duncan, jadi dia datang ke sini dengan siap, bersenjata lengkap. Chuck tersentuh ketika dia melihatnya di luar. Kapan Bibi Logan sampai di sini? Mungkinkah dia ada di sini selama ini, tetapi dia tidak tahu? Betty juga terkejut dengan kedatangannya yang tak terduga. Ini terdengar seperti permainan yang menyenangkan. Saya rasa saya ingin berpartisipasi jika Anda mau, kata Willa. Hah? Bagaimana caramu melakukannya? Duncan bertanya dengan tenang. Dia tersenyum sedikit. Kamu memberi Chuck 5 hari, jadi, aku akan memberimu 5 hari sebagai balasannya. Lalu, aku akan membunuhmu. Kedengarannya menyenangkan, bukan? Willa terdengar acuh tak acuh saat dia berbicara. Kamu ingin bermain denganku, ya? Apakah ini lelucon? Duncan tertawa keras mendengarnya. Dia tahu Willa punya batas. Dia tidak cukup siap untuk menghadapinya. Tidak, tidak. 5 hari. Tapi hari ini tidak masuk hitungan. Sekarang, kurasa kamu bisa kembali dan beristirahat sebentar, kata Willa singkat. Duncan mengerutkan kening dan kemudian berkata, Mawar Hitam, kamu boleh menembak sesukamu. Aku tidak akan menghentikanmu. Sebuah tembakan terdengar tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Begitu pelatuknya ditarik, Willa sudah berjongkok, menghindari sasarannya. Black Rose telah meleset dari targetnya. Willa kemudian mengarahkan senjatanya kembali ke Black Rose lagi, dan keduanya mulai saling menembak. Ini benar-benar baku tembak, 100 kali lebih berbahaya daripada yang digambarkan di film-film. Dalam sekejap mata, keduanya menembakkan lebih dari selusin peluru satu sama lain. Orang-orang di luar bingung dengan suara yang mereka dengar dari dalam. Mereka bertanya-tanya apakah ada pertunjukan kembang api. Setelah membayar tagihan dan mendapatkan hadiahnya, Quinn bersiap untuk pergi ke mobilnya dan pergi. Namun, dia melihat seorang wanita duduk di sudut. Dia tampak dipukuli. Tunggu, bukankah dia wanita yang bersaing dengan Quinn selama pelelangan? Quinn berpikir dengan gembira, tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Wanita itu sangat pantas mendapatkannya. Quinn hendak pergi ketika dia tiba-tiba mendengar suara tembakan. Pikirannya menghilang saat mendengar suara itu. Apa yang terjadi? Willa tampak sangat tabah. Dia tahu Black Rose kuat dan terampil. Dia juga tahu dia tidak bisa menang melawannya. Duncan tersenyum kecil. Tuan muda, kami. Seseorang mulai berbicara tetapi yang lain telah mengambil kesempatan ini untuk menyerang Duncan. Chuck juga memiliki panjang gelombang yang sama. Chuck menginstruksikan mereka untuk menyerang saat itu juga, tetapi sebuah pistol secara bersamaan ditembakkan lagi. Salah satu anak buah Chuck tertembak dan jatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Dia menatap Black Rose yang berdiri di luar, berpikir bahwa dia benar-benar terampil, agak terlalu terampil. Segera, Chuck memerintahkan anak buahnya untuk turun. Wanita itu akan mengambil setiap kesempatan untuk menembak tanpa diduga. Duncan kemudian berkata dengan tenang, Willa, jika kamu ingin bermain, aku akan menurut. Dengan itu, baku tembak berakhir. Kamu tidak punya pilihan dalam hal ini. Ketahuilah bahwa kamu akan mati dalam 5 hari, kata Willa tanpa emosi. Melihat cara Duncan mengancam Chuck, dia ingin membunuhnya dalam hal ini. Namun, Black Rose mengarahkan senjatanya ke Chuck saat ini, jadi dia tidak bisa mengambil risiko yang tidak perlu. Jika dia mengambil bidikan, Black Rose pada gilirannya akan menembak Chuck juga. Jika bukan karena Chuck ada di sini, Willa akan mengambil risiko. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak berani. Kalau begitu, kita akan lihat, bukan? Duncan tersenyum dan menambahkan, ayo, Mawar Hitam. Aku akan mentraktirmu minum. Ayo pergi. Black Rose menatap Willa dan berkata dengan aksen Amerika Serikat, jangan lakukan hal bodoh. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dulu. Willa tidak bergerak. Jangan khawatir. Dia tidak akan membunuhku. Ayo pergi. Setelah kita minum, kamu harus mulai bekerja. Ingat, 5 hari, kata Duncan kepada Black Rose dan kemudian mengingatkan Chuck saat dia menuju keluar. Chuck masih memelototinya. Duncan akhirnya meninggalkan venue dengan aman dengan Black Rose di sisinya. Setelah itu, Chuck meminta mereka yang tertembak untuk dirawat. Mereka tidak perlu pergi ke rumah sakit. Dia memiliki tim dokter profesional yang siap sedia. Chuck harus meminta seseorang untuk mengeluarkan peluru dari tubuh Betty untuk mengobati lukanya dengan baik. Saat ini, Willa berjalan ke arahnya sambil memegang sebuah kotak besar berisi senjata. Bibi Logan, Chuck sangat tersentuh dengan kehadirannya. Ia tak sabar ingin memeluk Willa. Tapi ada terlalu banyak orang yang hadir, dia tahu dia tidak ingin terlihat berpelukan. Chucky, kamu baik-baik saja? Willa bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Tapi Betty tidak, jawab Chuck dengan nada berat. Dia melihat Betty kehilangan banyak darah. Willa segera mengeluarkan belati dan jarumnya.
Setelah membius Betty, dia membantu mengeluarkan peluru dari bahunya. Itu adalah proses yang rumit tetapi Willa berpengalaman. Dia dengan cepat menyelesaikan dan membalut lukanya dengan rapi. Beberapa warna telah kembali ke wajah Betty. Setidaknya itu tidak terlalu menyakitkan lagi. Chucky, Betty akan melindungimu. Tapi kamu juga harus berhati-hati, kata Willa sambil membawa kotak itu pergi. Dia akan membuntuti Duncan. Kalau tidak, akan sulit untuk membunuhnya jika dia kehilangan jejaknya sekarang. Semakin cepat Duncan terbunuh, semakin cepat pula Chuck selamat. Willa harus mengambil risiko ini untuk Chuck. Ini hanya untuknya. Bibi Logan, apa yang akan kamu lakukan? Chuck memegang tangan Willa dan menolak untuk melepaskannya. Willa terlihat sangat serius, lalu dia tersenyum kecil mendengar pertanyaannya. Aku akan membunuhnya. Chucky, kamu tetap di sini. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, dia meyakinkannya. Jangan pergi, itu terlalu berbahaya, seru Chuck. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimana bisa Duncan, orang yang begitu berbahaya, dibunuh dengan mudah? Bukannya Chuck tidak percaya pada Willa, tapi dia mengkhawatirkannya. Jika sesuatu terjadi padanya, Chuck tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Chucky, baiklah. Begitu Duncan mati, kamu akan aman, kata Willa lembut. Chucky masih sama, polos dan baik hati. Dia tidak ingin ada yang menyakitiku, ya. Willa berpikir dengan penuh kasih. Bibi Logan, tolong jangan pergi, kata Chuck saat dia berpikir bahwa dia tidak perlu melakukan apapun. Dia akan berada dalam masalah besar jika dia melakukan ini. Bagaimanapun juga, permainan akan dimulai besok. Aku sudah lama tidak terlibat dalam permainan seperti itu. Tapi jangan khawatir, Chucky, aku akan melakukan ini untuk keselamatanmu, kata Willa dengan senyum menawan. Bab 389. Chuck tergerak. Dia benar-benar ingin memiliki waktu dengan Willa sendirian, hanya untuk membicarakan banyak hal. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Namun, sepertinya ini bukan saat yang tepat untuk mengobrol. Chuck berpikir bahwa Willa, Betty, dan orang lain di sekitarnya pasti sudah menyadari keseriusan kemampuan Black Rose. Dia harus melangkah dengan hati-hati. Bagaimanapun, dia akan mulai memburunya dalam 5 hari ke depan. Bagaimana dia harus menghadapinya? Haruskah dia bersembunyi di hotel ibu? Mungkin dia bisa menemukan tempat yang lebih terpencil untuk bersembunyi. Mungkin dia bisa terbang langsung ke Amerika Serikat malam ini dan meminta perlindungan dari ibu. Dengan Karen di sisinya, pasti tidak ada bahaya yang akan menimpanya dan itu tidak hanya berlaku selama 5 hari, dia mungkin akan aman selama 5 tahun, pikirnya. Namun, Chuck berpikir bahwa dia bisa mempercayai penilaian Willa dan dia percaya bahwa dia akan membuatnya tetap aman. Apa yang harus saya lakukan dalam 5 hari ke depan? Chuck bertanya-tanya lagi. Dia tidak tahu harus memikirkan apa lagi, dia mungkin akan segera mati. Dia merasa gugup dan ketakutan akan kematiannya yang sudah dekat menjulang di atasnya. Tentu saja, yang paling bisa dia lakukan sekarang adalah tetap tenang. Lagi pula, tidak ada gunanya merasa takut pada titik ini. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah memikirkan solusi untuk ini. Chucky, ayo kita pergi dari sini dulu, usul Willa lembut. Dia lebih khawatir daripada siapapun di sana. Chuck belum panik, dia mirip dengan Karen dalam aspek ini. Semakin lama dia menjaga ketenangannya, semakin menunjukkan bahwa Chuck telah dewasa. Tapi bagaimanapun juga dia masih muda. Begitu muda dan tenang, dia harus menanggung tekanan yang begitu besar. Willa merasa tertekan hanya dengan memikirkannya. Chuck tidak keberatan. Karena Betty terluka, dia harus mencari tempat untuk bermalam. Chuck memutuskan untuk kembali ke hotel terlebih dahulu. Oke, ayo pergi, kata Willa sambil tersenyum lembut. Orang-orang mulai meninggalkan tempat kejadian. Sementara Chuck pergi untuk membayar lukisan itu, orang-orang lain menunggu di luar. Ketika Chuck sampai di konter pembayaran, dia bertemu dengan kehadiran Quinn. Dia menggigit bibirnya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Mengapa ada tembakan? Dia benar-benar ingin pergi, tetapi rentetan tembakan yang terdengar membuatnya gemetar ketakutan. Dia merasa bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada Chuck. Dia ingin pergi, tapi dia tidak bisa memaksa dirinya pergi. Quinn tidak bisa melupakan kebencian yang dia rasakan pada Chuck sejak dia mengucapkan kata-kata itu padanya di dalam mobil. Namun, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa diselesaikan jika dia terus seperti ini. Apalagi yang bisa dia lakukan selain membencinya? Bunuh dia? Dia tidak bisa melakukan itu. Tapi kehadirannya hanya membuatnya marah. Dia telah memutuskan untuk tidak melihat Chuck lagi, tetapi kemudian, seolah-olah ditakdirkan, dia akan bertemu dengannya lagi di tempat lain. Quinn ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan, terutama setelah tembakan-tembakan itu. Dia bahkan lebih bingung. Haruskah aku pergi saja? Tapi kenapa kakiku tidak mau bergerak? Quinn berpikir dengan frustrasi. Chuck tidak menjawab pertanyaan Quinn. Sebaliknya, dia baru saja berjalan dan memeluk Quinn. Quinn kaget dan langsung ingin melawan, tapi akhirnya dia tetap diam.
Chuck tidak melakukan apa-apa selain memeluknya. Apa yang sedang terjadi? Quinn bisa merasakan detak jantung Chuck yang tenang saat berada dalam posisi seperti itu. Quinn sebenarnya merasa sedikit hangat dengan pelukannya. Chuck, apakah kamu dalam masalah? Quinn bertanya. Dia merasa ada yang tidak beres. Chuck bertingkah aneh. Aku baik-baik saja, kata Chuck sambil melepaskannya. Aku akan membayar lukisanku sekarang. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan masuk. Quinn marah sekarang dan dia menggeram. Chuck, kamu akan menjadi bajingan lagi, bukan? Katakan saja padaku, apa yang terjadi? Chuck tidak ingin memberitahu Quinn tentang kemungkinan kematiannya. Tidak apa-apa, Presiden Miller. Saya akan mentraktir Anda makan 6 hari kemudian, bagaimana kedengarannya? Tanya Chuck sambil tersenyum. Pada hari kelima, Chuck harus menemukan cara untuk melarikan diri dari kemarahan mawar hitam. Tidak, kedengarannya mengerikan, tolak Quinn, dia masih merasa ada yang tidak beres. Kenapa dia menentukan hari seperti itu? Yah. Baiklah kalau begitu, kata Chuck, kecewa. Dia kemudian pergi untuk membayar tagihan dan mengumpulkan lukisannya. Lukisan ini sangat mahal. Hampir semahal plaza miliknya. Dia harus menyimpan ini di tempat yang aman. Jika itu tercemar secara tidak sengaja, Chuck akan tertekan sampai mati. Quinn masih di sana ketika Chuck kembali. Dia terkejut melihatnya dan bertanya-tanya, apakah dia masih memiliki perasaan untukku? Jika tidak, apa yang dia lakukan di sini? Katakan padaku jika kamu dalam masalah apapun, aku mungkin bisa membantumu. Bagaimanapun, kami adalah rekan kerja, kata Quinn. Tidak apa-apa. Aku akan kembali dulu, jawab Chuck sambil mengangkat bahu dan berjalan pergi. Quinn menatapnya saat dia pergi. Dia benar-benar ingin berteriak padanya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Akhirnya, sosok Chuck menghilang dari pandangannya, dan dia menyaksikan dengan sedikit kesedihan di matanya. Begitu Chuck keluar, anak buahnya semua menunggu di mobil mereka. Dia masuk ke mobilnya. Kali ini Willa yang mengantarnya kembali ke hotel. Mereka tiba di hotel dengan selamat dan pada akhirnya, Betty telah memerintahkan hotel untuk menunda bisnisnya selama 5 hari untuk mencegah siapapun mengambil kesempatan dan membahayakan Chuck. Ini akan mengurangi kemungkinan Chuck dibunuh. Orang-orang lainnya menempatkan diri mereka di pintu keluar hotel dan bahkan di beberapa bangunan terdekat yang kemungkinan besar akan disusupi oleh mawar hitam. Mereka berpatroli dan menjaga tempat-tempat ini untuk memastikan keamanan Chuck. Chuck dan Willa memasuki hotel bersama Betty segera setelah itu. Frieda yang sudah lama menunggu, memperhatikan saat mereka masuk. Ketika dia melihat Willa dari kejauhan, dia merasa semakin malu. Sosok, penampilan, dan ketenangan Willa membuat Frieda kehilangan kepercayaan diri. Bagaimana bisa ada wanita yang begitu sempurna? Frieda tidak percaya bahwa Chuck memiliki pacar yang sempurna seperti Vette. Dan sekarang, ada wanita sempurna lain di lengannya. Frieda terkejut dan sangat tidak senang ketika dia menyadarinya. Tidak heran Chuck tidak menyukainya, ada begitu banyak wanita sempurna di sekitarnya. Memikirkan hal ini, dia cemburu sekarang. Dalam keadaan seperti ini, akan sangat sulit untuk mendapatkan foto pribadi Chuck. Ketuk, ketuk. Saat itu, seseorang datang untuk mengetuk jendela mobilnya. Frieda mengerutkan kening dan menurunkan jendelanya. Itu adalah pria yang ingin berbicara dengannya. Dia berkata, "Halo, Nona. Bisakah Anda meninggalkan tempat ini sekarang juga? Hotel kami memiliki beberapa hal yang harus ditangani." Apa yang penting? Tanya Frieda dengan marah. Dia tidak percaya dia diusir. Tidak ada komentar. Saya tidak dapat mengungkapkan informasi apapun, harap dipahami, jawab pria itu dan mulai mengosongkan area hotel. Mereka berusaha menghilangkan semua kemungkinan ancaman. Kamu ingin aku mengerti? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Apa yang kamu lakukan adalah mengusir semua orang, bagaimana ini bisa dibiarkan? Frieda berkata saat dia sangat marah. Maaf, tapi aku tetap memaksamu untuk pergi. Silakan pergi, kata pria itu tegas. Ya, aku tidak mau. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Frieda mencibir. Dia ingin tinggal di sini hanya untuk melihat apa yang bisa dilakukan seorang penjaga keamanan padanya. Dia tidak percaya bahwa pria itu bisa melakukan apa saja untuk memaksanya keluar. Melihat ini, pria itu mulai memanggil orang-orang melalui walkie-talkie-nya. Frieda mencibir. Apakah dia benar-benar berpikir dia akan takut jika dia mendapatkan lebih banyak teman di sini? Segera, lebih dari selusin pria mulai mengelilinginya. Frieda tetap tenang dan bertanya kepada mereka, apa artinya ini? Tuan muda telah memerintahkan kita untuk menutup hotel. Kemudian, para pria itu mulai mengangkat mobil Frieda. Frieda marah dan dia mengeluh, apa yang kalian lakukan? Secara kolektif, mereka berhasil membawa mobilnya keluar dan meninggalkannya di pinggir jalan. Begitu dia diturunkan, Frieda dengan marah membuka pintu mobilnya dan keluar, berteriak, kamu kecil. Nona, jika Anda mengambil langkah lebih dekat, Anda harus memaafkan kami atas kekasaran kami. Pria itu tidak membiarkannya selesai. Apakah kamu mengancamku? Aku akan memberitahumu, jika kamu berani menyentuhku, aku akan. Frieda mulai mengejek.
Beraninya mereka? Apakah mereka tidak tahu bahwa pelanggan selalu benar? Sebuah tamparan terdengar. Pria itu hanya meliriknya sebelum menampar wajahnya dengan keras. Begitu tamparan itu mengenainya, dia jatuh pingsan. Wajahnya merah dan bengkak, dia masih shock. Beraninya seorang penjaga keamanan rendahan memukulnya. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Orang-orang ini kemudian mengangkat Frieda dan memasukkannya ke dalam mobil. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan kembali ke hotel. Di dalam Presidential Suite, Betty masih melindungi Chuck dari dekat dengan Willa yang menjaga di luar kamarnya. Dia harus memastikan keselamatan Chuck. Chuck beristirahat dengan tenang malam itu. Dia harus melakukannya untuk menangani Black Rose dengan benar pada hari berikutnya. Sejujurnya, Chuck ingin Willa pergi dan beristirahat di kamarnya sendiri, tetapi dia tahu bahwa dia pasti tidak akan setuju. Jadi, dia memutuskan untuk membiarkannya begitu saja. Pagi datang. Lara sedang menunggu di kelas, dia sudah menyiapkan kopi untuk Chuck. Namun, dia tidak muncul, bahkan ketika sudah waktunya untuk kelas. Dia mengeluarkan teleponnya dan mengirim pesan kepada Chuck, tetapi Chuck tidak menjawab. Apakah dia berencana bolos kelas? Dia bertanya-tanya. Chuck tidak masuk hari ini, dia bolos kelas, kata seseorang. Aduh, dia memang memiliki kekayaan. Dia datang ke kelas untuk bersenang-senang, tidak masalah apakah dia muncul atau tidak, kata yang lain. Itu benar. Aku sangat iri padanya, murid lain menyela. Apa yang membuatmu cemburu? Chuck hanya beruntung karena dia lahir dari orang tua kaya. Apa menurutmu dia punya bakat luar biasa? Seseorang mengejek. Tidak, kurasa tidak. Jika aku sekaya dia, aku akan melakukan hal-hal yang lebih besar darinya, daripada alun-alun tua biasa. Kata seseorang. Para siswa semua pahit. Mendengar ini, Lara menjadi marah dan bertengkar dengan mereka. Sekitar tengah hari, Chuck masih tidak ada. Lara merasa sedikit kesal. Chuck, apa yang kamu lakukan sekarang? Kenapa kamu tidak datang ke kelas? Bab 390. Ini adalah pertama kalinya Chuck tidak hadir di kelas sehingga para siswa bergosip sendiri. Lara merasa sangat kesal. Apa terjadi sesuatu pada Chuck? Apakah itu sebabnya dia tidak datang? Kenapa dia tidak membalas pesan WhatsApp? Lara sedang tidak mood untuk belajar lagi. Dia ingin menelepon Chuck, tetapi dia takut Chuck tidak menjawab telepon. Dia mengangkat dagunya dengan tangannya saat dia melamun. Salah satu teman sekelasnya sedang menatapnya dengan tatapan kotor. Ketika Lara ketahuan, dia langsung marah dan berteriak, "Apa yang kamu lihat? Tersesat." Seluruh kelas benar-benar dipenuhi dengan orang mesum. Hanya Chuck yang bisa memandangnya seperti itu. Tubuhnya langsung menegang karena marah. Saat Abigail masuk, dia melihat kursi kosong di pojok tempat biasanya Chuck duduk. Apakah Chuck absen hari ini? Dia bertanya di dalam kepalanya. Dia lebih memikirkannya setelah kelas. Kemudian, dia memutuskan bahwa dia akan bertanya tentang hal itu. Bagaimanapun, dia secara khusus disewa untuk mengajar Chuck. Semuanya, mari kita mulai, kata Abigail. Zelda, di sisi lain, memiliki perasaan gelisah yang sama. Chuck telah berjanji untuk kembali ke rumah bersamanya sehari sebelumnya, tetapi dia tiba-tiba membatalkan rencana mereka. Dia telah mengatakan bahwa dia tidak bisa datang dan karena itu, dia telah dibombardir dengan telepon oleh ibunya tentang ketidakhadiran mereka. Zelda menemukan alasan untuk membodohi ibunya, tapi hari sudah siang. Kalau begitu, bisakah Chuck meluangkan waktu hari ini? Apakah dia sibuk? Apakah saya akan mengganggunya jika saya menelepon sekarang? Dia bertanya-tanya. Zella menghela nafas. Pada saat ini, telepon berdering. Dia melihat ID penelepon dan hampir berteriak frustrasi karena ibunya yang menelepon lagi. Dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia harus menjawabnya. Kalau tidak, ibunya akan terus menelepon, mengganggunya sampai mati. Jadi, dia menjawab telepon. Benar saja, ibunya lah yang bertanya mengapa dia belum juga mengunjunginya. Bu, Chuck sibuk sekarang. Tidak, saya tidak putus dengannya. Tidak apa-apa. Dalam beberapa hari, ketika Chuck selesai dengan pekerjaannya, saya akan membawanya kembali bersama saya. Iya, saya tahu. Setelah menutup telepon, mata Zelda meredup. Dia meletakkan kepalanya di atas meja tanpa daya dan berpikir, Chuck, apa yang kamu sibukkan? Chuck sekarang telah absen selama 3 hari. Lara tidak bisa menghubungi dia dan semua diskusi siswa lain tentang dia sampai padanya. Mereka mengatakan bahwa Chuck tidak ingin melanjutkan studinya lagi, dan bahwa dia terlalu malas untuk belajar di universitas karena dia sudah kaya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa keluarga Chuck mungkin sudah bangkrut dan dia tidak mampu lagi untuk kuliah. Segala macam spekulasi dilontarkan. Lara semakin tidak tertarik dengan sekolah karena Chuck sudah tidak ada lagi. Aaron menyeringai saat dia senang Chuck tidak hadir selama ini. Dia pikir Chuck merasa terlalu malu untuk muncul karena mungkin Frieda juga membalas dendam padanya, jadi dia memilih untuk tidak datang. Benar-benar orang kaya yang klasik. Mari kita lihat seberapa cepat keluargamu bangkrut.
Sebaiknya kau pamerkan semua uangmu di mana-mana, habiskan semuanya. Pada saat kau tidak punya apa-apa, aku bersumpah aku akan membuatmu bersujud di kakiku, dia bersumpah dalam hatinya. Aaron tersenyum dingin ketika dia menetapkan tujuan baru untuk dirinya sendiri. Lagi pula, ada 4 primadona kampus di sekolah. Sejak dia selesai dengan Frieda, masih ada 3 gadis lain yang menunggunya. Selama 3 hari ini, Chuck terjebak di hotel. Seluruh staf melindunginya hari demi hari. Namun, mawar hitam sepertinya tidak muncul di manapun. Apa yang dia rencanakan? Chuck tidak bisa mengetahuinya. Dia hanya bisa tinggal di kamar presiden setiap hari dan tidak berani pergi kemanapun. Dia ingin melihat bagaimana dia akan mendekatinya seperti ini. Yvette sudah tahu tentang situasi Chuck. Dia telah tinggal di sisinya siang dan malam. Dia ingin melindunginya. Willa tidak beranjak dari tempatnya juga, tetap dekat dengan Chuck. Jika Black Rose muncul, Willa akan bisa membuangnya. Dia tinggal di hotel selama 3 hari. Dia tidak banyak tidur, begitu pula Betty. Suamiku, apakah kamu tidak takut? Tanya Yvette. Ketenangan Chuck yang dipaksakan membuat hatinya sakit. Dia berpikir bahwa orang Duncan ini terlalu keji. Tidak, aku baik-baik saja, Chuck tersenyum sebagai jawaban. 3 hari terakhir ini benar-benar baik untuknya. Yvette telah mendengarkannya dan melakukan apapun yang dia inginkan. Nyatanya, itu sangat menyenangkan. Chuck memeluk Yvette, wajahnya memerah karena khawatir. Dia bergumam, Hubi, kamu harus menahan diri. Ketika mawar hitam datang, bagaimana kamu bisa berlari ketika kakimu lemah? Bagaimanapun, Chuck hanya tahu metode ini untuk menghilangkan stres. Jika dia tidak melakukannya, dia akan benar-benar mengalami gangguan mental. Dia benar-benar tidak tahu kapan penembak jitu akan muncul dan membunuhnya. Apalagi yang bisa dilakukan Chuck? Jika dia benar-benar harus mati, dia mungkin juga menikmati dirinya sendiri selagi bisa. Hubi, kamu mulai dimanjakan. Baiklah, kita akan melakukannya sekali. Kemudian, Yvette menarik napas dalam-dalam dan hendak melakukan sesuatu yang lain ketika tiba-tiba, Chuck mendengar seseorang mengetuk pintu. Tuan muda, suara itu berteriak. Apakah dia di sini? Tanya Chuck. Dia tidak lagi mood, dan Yvette juga menjadi sangat gugup. Dia tahu bahwa Black Rose sangat terampil untuk mencapai gelar sebagai pembunuh wanita terbaik dunia. Itu menakutkan bahkan untuk memikirkannya. Chuck pergi untuk membuka pintu dan masuklah Betty dan Willa. Tuan muda, mawar hitam akan datang, kata Betty buru-buru. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Chuck bertanya karena dia terkejut. Lebih dari 100 orang berpatroli di hotel. Bahkan seekor lalat pun sulit untuk masuk, bagaimana Black Rose bisa melakukannya? Saya menemukan beberapa orang kami tewas di tempat parkir sekarang. Dia datang dari selokan. Dia pasti telah menemukan cetak biru ke hotel dalam 3 hari ini, jawab Betty dan dia merasa sangat marah. Dia lupa bahwa Karen telah membeli hotel ini. Meskipun dia telah memodifikasi banyak tempat untuk mengubah tata letak, masih ada tempat yang dia lewatkan untuk direnovasi. Black Rose pasti tahu tentang selokan dan mengambil kesempatan untuk menyusup ke hotel. Chuck memahami situasi gravitasi saat ini, tetapi secara teknis tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuan muda, dia hampir tak terkalahkan. Dia pernah membunuh seorang pemimpin tentara bayaran yang memiliki tim yang terdiri dari 300 orang sebagai perlindungan. Dia akan segera menemukan cara untuk menemuimu. Harap berhati-hati. Dia pasti berada tepat di bawah kita. Sekarang, jadi kupikir lebih baik kita pergi ke lantai atas. Ayo pergi. Betty bersikeras. Ada helikopter yang siap lepas landas di atap. Mereka bisa langsung membawa Chuck pergi dan menghubungi lalu lintas udara. Chuck bisa diterbangkan ke Amerika Serikat segera. Baiklah, Chuck setuju. Bibi Logan, ayo pergi. Chuck lalu berbalik untuk berkata, tapi Willa hanya tersenyum padanya. Tidak, aku akan turun dan menghentikannya, atau dia mungkin melakukan sesuatu yang akan mengejutkan kita semua. Willa menggelengkan kepalanya dan berkata. Willa tahu karakter Black Rose, yang tidak akan berhenti sampai dia membunuh targetnya. Untuk mencapai tujuannya, dia akan melakukan apa saja. Mengetahui hal ini, Willa tidak akan menyia-nyiakan Black Rose untuk bermain kotor. Itu terlalu berbahaya, kata Chuck sambil khawatir. Willa tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Chuck kewalahan dengan pengorbanan yang dilakukan Willa untuknya. Terakhir kali, dia ditangkap oleh Levi dan dipaksa untuk menikam dirinya sendiri beberapa kali. Dan sekarang, dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya lagi. Tidak. Aku bisa melawannya, jangan khawatir. Ikuti saja Betty. Naik ke atas. Aku akan baik-baik saja, Willa meyakinkan mereka. Tuan muda, ayo naik ke sana dan kami akan membawamu ke tempat yang aman, oke? Aku akan kembali untuk membantu bibimu, kata Betty cemas. Mereka harus bergerak cepat untuk meminimalkan risiko. Mereka harus pergi sesegera mungkin, mawar hitam sedang dalam perjalanan. Aku tidak akan merasa lega sampai kamu pergi, Chuck, Willa tersenyum dan berkata. Chuck menghela nafas.
Dia tidak cukup terampil dalam pertempuran dan dia tidak pernah memegang senapan sniper. Dia tahu dia tidak bisa membantu sedikit pun. Dia tahu batasannya sendiri. Namun, Chuck masih sangat enggan untuk membiarkan Willa mengambil risiko ini untuknya lagi. Pergi. Aku harus melawannya, desak Willa. Chuck menghela nafas lagi dan akhirnya berjanji, baiklah, baiklah. Bibi Logan, harap berhati-hati. Jika aku selamat kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melindungiku lagi. Aku akan melindungimu pada gilirannya. Mata Chuck menyala dengan semangat saat dia berbicara. Jika dia cukup kuat, dia bisa mencegah orang yang dia cintai terluka, dan dia juga bisa melindungi dirinya sendiri. Baiklah, jawab Willa dan dia merasa senang. Chuck benar-benar tahu bagaimana membuatku bahagia. Menggemaskan dia ingin melindungiku. Itu pemikiran yang bagus, pikirnya dalam hati. Lagi pula, Willa tidak pernah membiarkan seorang pria melindunginya sebelumnya. Dia pasti tidak akan setuju dengan itu, tetapi jika pria itu adalah Chuck, dia akan bersedia. Begitu mereka sampai di puncak gedung, Chuck enggan berpisah dengan Yvette dan Betty. Mata Willa menajam. Mawar hitam, jika kamu berani menyentuh Chucky, aku akan membunuhmu, dia memberikan dalam pikirannya. Kemudian, dia meninggalkan ruangan dan membuka kotak yang dibawanya. Ada senjata dan amunisi di dalamnya. Dia memegang pistol dengan satu tangan, mengeluarkan cukup majalah, dan kemudian turun. Memang benar semua orang di hotel itu gugup. Jika seseorang tiba-tiba muncul dari udara tipis seperti itu, siapapun akan takut. Untungnya, orang-orang ini dilatih oleh Karen, sehingga mentalitas mereka kuat. Mereka segera mengatur orang-orang mereka untuk mengais setiap inci hotel untuk menemukan mawar hitam. Tiba-tiba, teriakan datang dari bawah diikuti oleh tembakan. Dia di sini, kami baru saja melihatnya. Salah satu pria terdiam. Sebuah ledakan keras terdengar. Begitu suara keras itu berhenti, mata Willa mulai berkilat membunuh. Mawar hitam, aku akan membunuhmu sekali dan untuk selamanya, dia pikir. Share.